Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah, hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Marahib bisadah fil majlisi tahkim kama marahib bisayyidah wasadah fil majlisi ta'kim. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perumpamaan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, bahwa ada seekor induk ayam akan berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin dalam menjaga anak-anaknya dari ancaman dan dari mara bahaya. Induk ayam akan mengorbankan segala apapun yang ia miliki, baik tenaga maupun nyawa. Dapat kita ambil pelajarannya bahwa kita sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, diwajibkan untuk ikut andil dalam menyebarluaskan dan dalam mendakwahi daripada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan mengorbankan segala apapun yang kita miliki, baik harta, tenaga, pikiran, air mata, bahkan nyawa pun kita korbankan demi menyebarluaskan syariat agama Islam ini. Teringat di dalam satu ayat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Di dalam ayat ini Allah memberikan metodologi atau cara untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Kemudian yang kedua wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat, dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Apabila ada di antara mereka yang tidak sepakat dengan apa yang kita sampaikan, tidak sepakat dengan apa yang kita bicarakan, maka bantahlah mereka dengan bantahan yang baik, sebagaimana baginda Muhammad SAW mengajarkannya kepada kita semua. Dan kemudian ditaukidkan dan ditekankan lewat hadis baginda Muhammad SAW, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Dapat kita ambil intisari dari Quran dan hadis ini, bahwa sebagai seorang muslim yang mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan agama Islam adalah agama yang benar, maka wajiblah bagi diri kita untuk menyebarluaskan syariat agama Islam dan mendakwahinya kepada seluruh manusia. Karena salah satu hal yang dapat menyenangkan hati baginda Muhammad SAW dengan membantu dakwah Rasulullah. Ingat, berdakwah tidak harus menjadi seorang ustadz, berdakwah tidak harus menjadi seorang kiai, berdakwah tidak harus menjadi seorang masyaikh yang berbicara di depan ratusan bahkan ribuan manusia. Namun berdakwalah dengan tingkah laku yang baik, berdakwalah dengan perkataan yang baik, dan gunakanlah media sosial sebagai dakwah kita, sebagai media kita untuk menyampaikan kebaikan. Perlu kita ketahui bahwa di saat kita turun di ranah dakwah, tidak semudah seperti membalikkan tangan. Kita akan menghadapi tantangan, rintangan yang harus kita lalui, cacian dan hinaan, cemoohan sana sini yang harus kita terima. Karena itulah konsekuensi bagi para pendakwah. Karena memang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengingatkan dan memberikan informasi kepada kita bahwa di saat kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran, kita akan mendapatkan dua respon yang berbeda. Satu, orang cerdas akan merenung. Dua, orang bodoh akan tersinggung karena sulit meyakinkan lalat bahwasanya bunga lebih indah daripada sampah. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan agar agama Islam ini mudah diterima oleh banyak kalangan? Yang pertama adalah meningkatkan daripada integritas dan persatuan satu dengan yang lainnya, berkolaborasi. Al-jam'atu rahmatu wa firqatu adzabun.
Berjamaah itu mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan terpecah belah mendatangkan azabnya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Layaknya seperti sapu lidi, tidak mungkin dapat membersihkan halaman dengan satu batang saja, namun dengan persatuan dengan banyaknya sapu lidi kemudian diikatkan menjadi sapu yang luar biasa, dapat membersihkan halaman yang begitu luas. Karena dengan adanya persatuan, semua akan terasa mudah dan akan terasa menjadi ringan. Hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, apa yang kita dapatkan jika kita membantu dakwah baginda Muhammad SAW? Maka pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa dua hal yang kita dapatkan jika kita membantu dakwah baginda Muhammad. Yang pertama, janji Allah di dalam Quran surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Hai orang-orang yang beriman, mengaku bahwasanya aku adalah Tuhanmu dan Nabi Muhammad adalah utusanku, bantulah agamaku, bantulah Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa membantumu baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan, wahai saudaraku, jika kita berdakwah di jalan Allah, agar iman manisnya berada di dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah dapat dirasakan oleh generasi kita. Maka ajarkanlah anak-anak kita tentang nilai-nilai Islam. Jangan sampai mereka tidak mengenal Tuhan mereka. Jangan sampai mereka tidak mengenal siapa Nabi mereka. Jangan sampai mereka tidak mengenal apa kitab suci mereka. Bahkan na'udzubillah, jangan sampai mereka tidak memiliki agama. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang tua dan guru enggan dan tidak mau menyampaikan agama Islam terhadap anak generasi kita. Kita jangan berpikir untuk hari ini, tapi fikirlah 15 tahun yang akan datang. Mereka lah semua yang akan melanjutkan estafet perjuangan dalam menyebarluaskan dan dalam meluaskan agama Islam pada keesokan hari nantinya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Tsumma salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.